Halo, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pemurnian zat dari praktikum hidrokarbon dan turunannya. Nah, adapun anggota dari kelompok 10 yang pertama ada Tariza Humara Tembusai, Reinhard Siotang, dan saya sendiri Syasha Azaituna. Definisi pemurnian zat. Pemurnian adalah suatu proses pemisahan dua zat atau lebih yang saling bercampur untuk mendapatkan zat murni dari zat yang telah tercampur tersebut. Nah, adapun metode pemisahan zat yang kami gunakan kali ini adalah rekristalisasi, sublimasi, dan destilasi. Rekristalisasi di sini kami menggunakan sampel berupa garam, sublimasi kami menggunakan sampel berupa naftalena atau kapur barus, dan destilasi kami akan mendestilasi alkohol dari minuman bir atau minuman beralkohol. Adapun definisi dari rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dengan pelarut atau solvent yang sesuai. Metode ini dikategorikan sebagai salah satu metode yang efisien. Berdasarkan pelarut yang digunakan, metode rekristalisasi terbagi menjadi dua, yaitu rekristalisasi dengan pelarut tunggal dan rekristalisasi dengan multi pelarut. Sedangkan berdasarkan tekniknya, rekristalisasi itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, rekristalisasi dengan penyaringan panas, yang kedua rekristalisasi dengan nukleasi spontan, dan yang ketiga rekristalisasi menggunakan seeding filtrat. Nah, rekristalisasi yang kami gunakan kali ini adalah rekristalisasi dengan penyaringan panas. Sampel garam dapat dimurnikan dengan metode ini dengan menggunakan air sebagai pelarutnya. Air garam bila dipanaskan akan menguap sedikit demi sedikit. Pemanasan dihentikan saat larutan tepat jenuh. Jika dibiarkan akhirnya terbentuk kristal garam. Secara perlahan, setelah pengkristalan sempurna, garam dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Sublimasi adalah proses perubahan zat padat menjadi gas, dan gas tersebut akan terkondensasi langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Bila partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu, maka partikel tersebut akan menyublim dan menjadi gas. Dan sebaliknya, bila suhu diturunkan, maka gas akan segera berubah wujud menjadi padat. Adapun syarat pemisahan campuran dengan menggunakan metode sublimasi adalah partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik didih yang besar, sehingga dapat dihasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Dalam hal ini, naftalen dapat dimurnikan dengan metode sublimasi karena sifatnya yang mudah menyublim. Hal ini berarti pada metode ini naftalen tidak berubah menjadi senyawa lain, namun hanya mengalami perubahan wujud menjadi gas. Reaksinya juga berlangsung sangat cepat. Kemudian kami menggunakan teknik destilasi atau penyulingan yang merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sampai menguap. Kemudian uap ini didinginkan kembali sebagai wujudnya menjadi cair. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Sedangkan zat yang memiliki titik didih yang lebih tinggi akan mengembun dan menguap apabila telah mencapai titik didihnya. Nah, contoh dari destilasi adalah pemisahan campuran dari air dan alkohol pada minuman beralkohol. Titik didih air dan alkohol masing-masing adalah 100 dan 78 derajat Celcius. Jika campuran tersebut dipanaskan dan suhu diatur sekitar kurang dari atau 78 derajat Celcius, maka alkohol akan menguap sedikit demi sedikit. Kemudian uap itu mengembun dan mendingin dan akhirnya didapatkan cairan alkohol murni. Dalam hal ini kami menggunakan teknik destilasi sederhana menggunakan pendingin kondensor. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan kali ini, yang pertama kaca arloji, timbangan atau neraca analitik, gelas kimia atau beker glass, kaki 3, bunsen, seperangkat alat destilasi, gelas ukur, corong kaca, dan kertas saring. Bahan yang kami gunakan yang pertama ada garam untuk proses rekristalisasi, yang kedua minuman beralkohol untuk proses destilasi,
dan naftalena untuk proses sublimasi, dan aqueous sebagai bahan untuk pengairan pada proses destilasi. Prosedur kerja rekristalisasi, yang pertama kita harus menimbang berat sampel. Dalam hal ini kami menggunakan garam dengan berat 25 gram. Kemudian kita panaskan air sekitar 50 ml dalam beker glass. Kemudian garam dimasukkan ke dalam air panas tersebut dan diaduk terus-menerus. Kemudian dipanaskan hingga terbentuk kristal di dalamnya dan air yang ada di dalam beker glass tersebut menguap sedikit demi sedikit. Setelah didapat kristal-kristal garam, kemudian saring dengan kertas saring dan biarkan kertas saring hingga mengering, artinya tidak ada lagi air yang terkandung dalam kertas saring. Kemudian timbang garam murni yang kita dapatkan. Adapun hal yang dapat membantu kita untuk mengetahui berat garam setelah proses rekristalisasi, yaitu dengan cara timbang kertas saring kosong, kemudian catat hasilnya, dan kertas saring tersebutlah yang kita gunakan untuk proses penyaringan tersebut. Kemudian setelah disaring, kita timbang kembali kertas saring tersebut dan kurangkan dengan kertas saring kosong tersebut, maka didapatlah nantinya berat kristal garam murni. Prosedur kerja sublimasi. Yang pertama, kita timbang dulu sekitar 15 gram naftalena. Dalam hal ini kami mendapatkan berat sekitar 14,67 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, tutup dengan kertas saring dan kaca lagi, panaskan dengan api kecil, dan kita amati proses tersebut hingga naftalena tersebut menguap dan menyatu dan menempel pada dinding-dinding kaca beker glass dan kertas saring. Kemudian kita dinginkan dan timbang kristal yang didapat. Nah, hal ini juga berlaku pada sublimasi. Kita harus menimbang terlebih dahulu kertas saring kosong dan akhirnya nanti kita kurangkan dengan kertas saring akhir. Maka didapatlah berat kristal akhir. Selanjutnya ada prosedur kerja destilasi. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu merangkai alat-alat destilasi, mulai dari pengairannya, susunan alatnya, dan lain sebagainya. Kemudian masukkan minuman beralkohol, dalam hal ini kami menggunakan bir, ke dalam labu destilasi. Kemudian kita panaskan, amati termometer dan atur suhunya kurang dari 78 derajat Celcius dan hentikan jika telah mencapai waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini kami menentukan waktu sekitar 1 jam proses destilasi. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu, lalu kita timbang berat alkohol yang kita dapat dan kita ukur volumenya berapa yang kita dapatkan. Nah, berikut adalah tabel hasil pengamatan. Yang pertama, pada proses rekristalisasi, massa awal garam yang kami gunakan adalah 25 gram dan massa garam setelah diproses rekristalisasi adalah 8,03 gram. Yang kedua adalah proses sublimasi, massa awal naftalena sekitar 15 gram dan massa naftalena setelah melalui proses sublimasi yaitu 0,13 gram. Destilasi sederhana. Hasil pengamatan yang kami dapatkan adalah tetesan pertama tersebut jatuh pada menit ke-45 dan suhu 60 derajat Celcius, dan setelah tetesan pertama tersebut kami tunggu lagi sekitar 1 jam, maka didapatlah hasil akhir berupa kadar alkohol yaitu 1,875%. Kemudian pembahasan rekristalisasi. Massa awal garam sebelum dimurnikan adalah 25 gram. Setelah dilakukan pemurnian dengan metode rekristalisasi, kami memperoleh massa garam murni sekitar 8,03 gram. Pada proses ini, penyaringan larutan kami lakukan dalam keadaan panas. Penyaringan larutan dalam keadaan dingin takutnya akan mengakibatkan terjadinya pengkristalan yang tidak murni. Didapati bahwa garam yang sudah dimurnikan memiliki warna yang lebih putih dan bening dibandingkan dengan garam yang belum dimurnikan. Hal ini dikarenakan karena garam yang sudah dimurnikan ini tidak lagi tercampur dengan zat-zat pengotor yang ada dalam garam tersebut. Adapun reaksi yang terjadi adalah NaCl dalam keadaan solid
ditambah H2O dalam keadaan liquid menghasilkan Na positif dan Cl negatif dalam keadaan aqueous. Kemudian Na positif dan Cl- dalam keadaan aqueous tambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan NaCl dalam keadaan solid. Kemudian pembahasan sublimasi. Pada masa awal naftalena sebelum dimurnikan adalah sekitar 15 gram. Setelah dilakukan pemurnian dengan metode sublimasi, maka didapatlah massa naftalen murni sebesar 0,13 gram. Secara teori, massa kristal yang diperoleh setelah dilakukan sublimasi seharusnya tidak berbeda jauh dengan massa naftalen sebelum disublimasi. Namun, jika didapatkan selisih massa yang cukup jauh, hal ini mungkin dikarenakan suhu pada saat pemanasan terlalu berlebih dan mengakibatkan kristal berubah menjadi uap. Secara teori, massa kristal yang diperoleh setelah dilakukan sublimasi seharusnya tidak berbeda jauh dengan massa naftalen sebelum disublimasi. Namun, jika didapatkan selisih massa yang cukup jauh, hal ini mungkin dikarenakan suhu pada saat pemanasan terlalu berlebih dan mengakibatkan kristal berubah menjadi uap, sehingga uap tersebut keluar dari celah-celah gelas kimia ataupun kaca arloji yang ada dan bergerak bebas di udara. Selain itu, selisih massa yang cukup jauh juga dapat disebabkan karena masih banyaknya kristal-kristal halus yang menempel pada dinding-dinding gelas yang tidak dapat kami ambil sepenuhnya. Adapun reaksi yang terjadi adalah C10H8 dalam keadaan aqueous ditambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dan H2O dalam keadaan liquid. CO2 dalam keadaan gas ditambah H2O dalam keadaan liquid ditambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan C10H8 dalam keadaan aqueous. Destilasi. Minuman bir sebanyak 320 ml dimasukkan ke dalam labu destilasi, kemudian diatur panasnya menggunakan termometer dengan suhu awal sekitar 30 derajat Celcius, dan tetesan pertama alkohol jatuh pada menit ke-45 pada suhu 60 derajat Celcius. Ini berarti terjadi kesalahan karena tetesan pertama tersebut jatuh jauh di bawah titik-titik sampel, yaitu 78 derajat Celcius. Ini disebabkan karena lemahnya ikatan yang terbentuk antara molekul zat murni dengan pelarut, sehingga penguapan akan lebih mudah terjadi. Namun tak hanya itu, tekanan uap pada campuran juga lebih rendah dikarenakan adanya perbandingan jumlah zat pada campuran atau disebut dengan fraksi yang sesuai dengan hukum Raoult. Setelah destilasi berlangsung selama 1 jam, maka kami peroleh kadar alkohol sekitar 1,8%. Adapun reaksi yang terjadi adalah C2H5OH dalam keadaan aqueous ditambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dan H2O dalam keadaan liquid. CO2 dalam keadaan gas ditambah H2O dalam keadaan liquid ditambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan C2H5OH dalam keadaan aqueous. Summary. Garam dapat dimurnikan dengan metode rekristalisasi. Pada percobaan ini diperoleh massa garam murni sebesar 8,03 gram dengan warna yang lebih putih dan bersih dikarenakan zat pengawetnya telah hilang sepenuhnya. Kemudian naftalena dapat dimurnikan dengan metode sublimasi. Pada percobaan ini diperoleh massa naftalena murni sebesar 0,13 gram dengan wujud jarum-jarum kristal yang menempel pada kertas saring. Hal ini masih jauh dibandingkan berat naftalena awal. Hal ini mungkin terjadi karena banyaknya uap-uap gas dari naftalena yang keluar dari celah-celah gelas kimia dan juga banyaknya kristal-kristal naftalena yang menempel pada dinding-dinding gelas yang tidak dapat kami ambil sepenuhnya. Kemudian minuman alkohol yang kami gunakan bir dapat dimurnikan dengan metode destilasi. Pada percobaan ini kami memperoleh alkohol sebesar 1,875%.
Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tetap sehat ya.